halo tim Mem. Gue lagi bareng Daryl Winata nih. Kedua kalinya kita ketemu. Sekarang namanya kontennya nih sebenarnya belum tahu, cuman kayak nama sisi lain. Pokoknya ini konten akan membahas tentang lebih ke kehidupan lo lah, kita yang dalam-dalam dikit ya. Boleh. Tapi gue mau thank you dulu. Kupas abis ya? Kupas habis. Jangan ada ditutupin ya. Pokoknya sih nggak ditutupin. Santai. Ngomong-ngomong aja. Siap. Pokoknya kita nggak ada salah. Yang salah mereka nangkepnya. Iya kan? Bener. Iya, buat open minded aja gitu. Oke. Iya. Gue mau thank you dulu nih buat Orion Sports Center udah nyediain ruangan yang keren banget ini. Pokoknya kalau kalian mau main lapangan basket, futsal semua ada ya, keren ya. Terus sewa ruangannya juga bisa kayaknya ya. Ruangan gini. Oke. Pertama gue akan nanya hal-hal yang biasa dulu deh. Awal basket gimana? Jadi gua awal basket di perumahan sih sebenarnya. Perumahan komplek Citra 5 gua tuh ada lapangan basket di situ. Terus pas gua masih kecil diajak sama tua gua main awalnya. Pas awal gitu tuh jadi kayak main di lapangan situ ya udah bolak-balik setiap hari tuh lapangan basket. Bolak-balik? Iya, tiap hari masih kecil tapi gua kayak masih umur berapa ya? 9 atau 8 lah itu. Dari situ baru gue fokus ke satu klub Casper namanya yang di Lokasari. Bumaeda. Dari Bumaeda itu tuh gue main KU12. Dari KU12 yang masih kecilnya sampai KU12 yang seniornya yang udah itu kan udah 12 lah. Oh iya 12 kan dari 1 sampai 6 ya, kelas 1 sampai 6 kan? Iya 12 tua lah itu kan. Main situ, habis itu dari situ baru gua pindah ke GM. Dari muda. KU14 nya gua main di KU14 gua main di GM. Baru sampai KU14 sampai ketemu Koriki di situ. Lu dari Casper ke GM tuh gimana cerita itu? Awalnya kan Kogo juga masuk di Casper kan. Emang diajakin Kogo. Terus Kogo KU16 pindah ke GM. Oke, jadi ikutan doang. Ya, ikutan sama Kogo. Diajak Komik juga. Mike Kui. Mike Kui. Oh, gitu. Terus baru ketemu Koriki. KU14 ya KU14 16 lah. Nah, itu lu SMP di mana tuh? Masih? SMP gua di Lia Stefani. Waduh. Di sekolah perumahan lah itu. Enggak ada yang tahu kan? Sekolahnya kayak nama orang lu. Diambilnya dari nama orang kayaknya. Oh iya, Lia Stefani, SMP. Terus SMA-nya baru pindah ke Bukit Sion. Nah, itu maksud gua lu berarti gara-gara GM dulu baru ke Buksi? Iya, betul. Gara-gara GM ditarik sama Koriki langsung. Nah, itu lu di Buksi 3 tahun berarti? 3 tahun. Enggak. Bukan gratis sebenarnya, ada pemotongan harga lah itu kan. Potongan harga, jadi lebih murah gitu ya. Terus baru di Buksi. Tapi lu di Bukit Sion itu bener-bener lu yang kayak di spotlight banget kan, kayak dia Winata nih gila calon pemain timnas gitu kan dulu ya kan? Betul. Tapi sebenarnya nggak bisa dibilang gitu sih. Teman-teman gue juga kan yang di Bukit Sion tuh banyak kan juga emang tim gue yang di game kan. Jadi hitungannya satu tim itu udah tim game juga. Jadi GM itu Buksi itu GM sebenarnya. Oh iya. Jadi kita kayak gitu. Jadi sebenarnya dibilang spotlight juga kagak lah maksudnya. Semuanya juga kompak satu tim lah. Sih merendah dikit Gitu. Lu di Bukit Sion udah ngebantai berapa orang nih kalau boleh tahu nih? Ini buat kalian yang pernah dibantai ya nih. Ini omelin aja nih orang ini. Lu kalau Bukit Sion ya dulu ya. Kalau lihat Bukit Sion ada di cup nih. Skornya 102. 120, 10. Gila kali ya orang. Mesti lu dari kuarter 1 sampai kuarter 4 kagak pernah dikasih lu. Jadi sebenarnya kayak gitu. Dulu sempet ada cerita. Jadi gue pas di Bukit Sion tuh kan main cup gitu kan, cup sekolah biasa lah. Jadi cup sekolah itu tuh banyak yang ini pahitnya aja nih. Gue nggak boleh main. Oh, di band gitu. Di band. Iya. Karena tapi gue personal, bukan satu tim gue. Maksudnya? Jadi kayak misalnya teman-teman gue udah main nih, tapi gue nggak boleh main. Buat individu gue sendiri nggak boleh main. Gitu? Jadi alasannya gara-gara udah pernah timnas gitu. Alasannya jadi kayak dibuat sama tim sekolah sendiri lah. Jadi kakak gitu ya. Benar. Jadi pas dari situ sebenarnya gue pas SMA itu nggak ngerasain cup sih sebenarnya, lebih tepatnya gitu. Jadi kayak main cup cuma beberapa cup doang, kayak cuman 1-2 cup. Setiap tahunnya ya. Si anjir, lu buat apa latihan kalau gitu? Iya makanya. Gue main makanya keluar gitu, nggak terlalu difokusin di Bukit Sionnya juga sebenarnya. Aduh. Banyak kan main di klub, kalau nggak di DKI Jakarta biasanya kan.
Iya. Ada jurnas gitu kan. Gokil. Berarti boleh nih, berarti oke, gue ngadain cup Bukit Sion boleh main tapi di Eril nggak boleh ya. Gitu biasanya gitu ada juga. Kalau nggak biasa sekolah kita biasa di waiting list. Jadi kayak misalnya sekolah lain dulu nih, masuk kita terakhir. Oh iya iya. Kalau misalnya kita masuk duluan, ya sekolah nggak mau daftar. Oh anjir. Terus lu Ngesel juga sih gua kayak gitu. ngebantai orang gitu lu kagak ada rasa kasihan apa? Dari korikinya juga gitu kan gimana ya? Gas aja gitu Iya, ya. gas aja udah. Tapi lu inget gak ngebantai orang paling gede berapa deh? Udah bener nih orang nggak bakal gua kasih kendor nih gitu. Pernah ya 100-an satu Satu bener. Itu satu orang free throw lu. Lu dia mulai apa masih lu volleyingin lu. Itu kacau sih bener tadi. Tapi lu dari lu nya sendiri lu ada rasa kasihan ke sebenarnya. Sebenarnya kasihan dia kayak tapi kita pengen main kan namanya juga pengen main. Iya, kan, ya gitu wajar lah. gitu ya. Kan kalau cup gitu kan ajak unjuk diri bener. Iya bener lah. Apalagi kan cewek-cewek. Wih, cewek kemudian dia nih suka nih cewek nih. Tapi enggak lah, sekarang udah enggak. Oh, enggak ya? Enggak Enggak salah lagi. Lu berarti dari Bukit Sion itu DBL dong, DBL lu udah 2 tahun. DBL, iya, jadi DBL All Star? Level All Star 2 tahun berturut. Jadi sebenarnya tahun pertama kan gue ikut yang track 3 loop track Oh, 3. iya, kan? iya, Loop betul. track 3 itu gue kalah waktu itu sama PPOP. Ya saya Aldi, Ronald sama Iqbal. Itu jadi Iqbal Ramadan. bukan. Oh, bukan. Sorry. Jadi dia tuh PPOP tuh kirim 2 tim, 2 tim atau 3 tim gitu nggak salah. Jadi gue ketemu tim A-nya yang pertama di semifinal nggak salah. Ketemu si Janos gitu, atasannya ya saya. Oh. Itu gue menang. Menang. Nah, menang. Tapi pas final gue ketemu ya saya. Kalah di Tim situ. lu siapa itu waktu itu? Gua, Luis, Diksi sama Dominic enggak. Oh, Dominic tahu gua. Ya itu. Dari situ udah jadi kekalahannya di situ doang sebenarnya. Kekalahan di situ sama di semifinal yang DBL 5-on-5. Oh, lawan 7-1. 7-1. Itu Ketemu Hadi sama si William. Oh. Tapi itu banyakan jadi pas gua di Bukit Sion itu kan atasan gua kan ada satu, atasan lagi si Jason Lee itu. Jason Lee 2 tahun di atas ya, lu. di atas gua 2 tahun. Jadi pas tahun yang gua main sama atasan gua satu doang yang 2000. Itu banyak kan anak futsal sebenarnya. Anak futsal. Anak futsal yang main. Jadi anak Bukit Sion tuh banyak kan anak futsal yang main buat jadi basket juga. Tapi jago kan? Oke lah, bisa nggak bilang jago mah kagak. Oh, bukan Maksudnya spesial, bisa ya? main lah maksudnya. Oh. Ngerti main gitu jadinya. Jadi kalahnya di situ doang sebenarnya. Terus tahun depannya baru menang gitu satu. Yang final lawan apa ya final lawan? 61. Enggak. 61 ada masuk. Iya 61 benar. 61 kan? Iya benar. Yang si siapa tuh yang tinggi? Playmaker. Yoel sama siapa? Yoel sama playmaker-nya kan. Dimas. Ya, di situ. Jakarta juga dia kan. Oh, terus lu berarti selama 3 tahun di Bukit Sion lu mengalami kekalahan baru 2 kali. Itu di situ doang. Saya nggak pernah. Kalau cup sekolah mau menang lah. Tapi habis dari situ gua keluar kalah Bukit Sion. Oh, gara-gara lu berarti nih kalah. Angkatan gua keluar kalah. Angkatan Luis gitu-gitu. Iya, gua Luis Diksi Ayo. udah keluar Kalah. langsung. Gua bingung sih itu kenapa. Oh, Mungkin ada kesalahan dari pemain. Nggak ada. Pelatih nggak mungkin salah soalnya. Oh, berarti perasaan Enggak juga. Tapi pelatih harusnya setiap kali Koriki itu ngelatih selalu kan pasti mau yang terbaik ya. Iya. Pasti kalau misalnya lu tau lah kalau Ricky kalau misalnya ngelatih kan nge-push kita juga Keras. terbaik lah. Gue masih penasaran sih Bukit Sion ini sih. Lu di Bukit Sion berarti cukup menjadi apa ya, lu sempet ini nggak sombong gitu? Bukan sombong sih bilangnya, bukan sombong sih, tapi karena lu jago ya lu wajar dong buat begitu sombong. Sombong itu lu nggak pernah kalah. Kita hitungannya kalau misalnya di Bukit Sion itu kan kayak ada cup itu kan kita pengen main lah semuanya kan. Iya. Pasti orang nanya-nanya, lu main cup gak? Iya nanti gua main, gua bilang gitu kan. Ah nggak usah dong gitu dong ngomongnya gitu banyak kan gitu. Kayak misalnya angkatan gua kayak gua Luis Diksi gitu pengen main di cup. Bukit Sion main gak tuh nanti di keempat terus Iya. satu gitu. Main kayaknya. Oh. Gitu. Gitu. Nanti soalnya banyak kan orang pengen ngomong pengen nanti di waiting list lagi gitu. Di ini ya kalau emang udah penuh udah lu Iya, nggak usah dulu ya. gitu tuh. Wah gila.
Terus lu dari setelah Bukit Sion nih ya, lu udah berasa spotlight tuh di mana-mana kan lu ini pokoknya Daryl Winata nih, Daryl Winata. Lu pindah ke UPH. Pindah ke UPH lu gimana? Jadi junior lagi lah hitungannya kan. Iya, jadi junior. Jadi kecil terus lagi. minute play juga dikit ya? Iya, dikit banget. Jadi Iya. ya dari situ ya sadar diri sih sebenarnya. Beda lah antara main di kuliahan sama main di SMA. Beda cara beda mainnya. banget. Terus lu gimana tuh berasa aduh basket ini enggak buat gue deh. Kenapa gua? Maksudnya lu udah kan dari DBL All Star nih 2 tahun kan? 2 tahun DBL All Star, main kalah setahun 3 kali, 2 kali. Terus tiba-tiba di UPH lu cuma duduk, latihan tapi nggak pernah main, jarang main. Sebenarnya gue sempet mikir sih kayak apa gue berhenti aja gitu kan. Tapi orang mikir kayak masa gue udah sejauh ini berhenti sampai sekarang aja gitu kan. Udah sampai titik sekarang, masa gue berhenti gitu aja gitu kan. Terus gue mikir ya udah mungkin memang saatnya gue buat rendahin diri lagi, buat latihan lebih keras lagi. Gitu. Masih ada dong rasa pengen gue berhenti. Pengen berhenti gue nih udah gak kuat. UPH latihannya keras, bangun jam segini, pas main gue gak dimainin. Kalau sampai berhenti sih kagak sih. Soalnya kan gue juga ada utang budi lah UPH itu mana kan. Karena beasiswa. Beasiswa juga. Jadi ya gue harus tunjukin sih. Terus apa sih yang lu dapetin dari basket ini? Pastinya tambah teman. Terus juga komunitas pasti ada komunitas basket kayak contohnya di klub. Terus kayak ada PON juga kan satu ini. Ya itu banyak tambah itu relasi lah satu sama lain. Bener. Terus Duit itu bonus lah kalau duit mah. Tapi sekarang lu masih dikasih uang jajan gak sih dari karena lu basket gini? Ada lah. Ada. Tapi kalaupun nggak dikasih uang jajan masih nutup dong. Masih. Lu jadi pemain basket itu duitnya Ada lah, dibilang nggak ada mah pasti ada lah, mungkin ada. Tapi harus jago. Harus jago. Bener kalau misalnya lu nggak jadi pemain yang bener-bener kayak menonjol banget mah. Ini udahan dah. Iya, Daripada lu duit, kayak capek sih bener. Nggak ada yang bilang pemain basket gak capek sih, masih capek. Apalagi latihan pagi sore biasanya kan. Lu di UPH berarti berapa kali berarti? Selama di hidup lu deh, maksudnya di sekarang nih, lu dalam sebulan berarti berapa kali? Sebulan ya? Iya. Yang pasti konsisten tuh 12 kali itu udah pasti. Seminggu soalnya 3 kali latihan gua. Seminggu 3 kali. Belum tambahannya. Kayak tambahan misalnya gua latihan main-main di lapangan rumah gua kan. Citra 5. Terus begitu biasa latihan kayak waktu itu pro handles gitu kan. Udah kayak latihan individu sendiri lah ya. Kayak waktu itu gua ngikut juga yang coach Melvin basketball. Itu di rumah lu kan? Itu di daerah rumah gua Citra 2 ya kan. Jenuh gak sih? Apa? Jenuh gak? Lu kan nama anak muda pasti pengen nongkrong kan? Bener. Nongkrong, lu kapan waktu lu nongkrong? Gue jadi hitungannya kayak gue di masa SMA gue tuh temen-temen gue pada liburan gitu. Ya gue latihan tetap. Itu pengorbanan namanya sih bener. Kayak orang ngomong masa SMA lu tuh terbuang sia-sia. Iya, padahal masa SMA masih paling indah. Bener. Itu gue ngerasain banget sih. Kayak misalnya sekarang di kampus, ya udah temen-temen kampus juga kan mereka bisa liburan. Kalau gue tetap latihan. Iya gak sih? Gimana gitu kan? Itu sih keluh kesahnya sih jadi atlet kayak gitu benar. Lu mau achieve sesuatu ya lu harus berkorban. Benar. Ya kan? Lu nggak mau berkorban tapi lu pengen dapet yang hasil yang maksimal. Iya. Gak bisa. Ya, contoh di Daryl, latihan berapa kali gitu banyak kan tadi. Tapi di UPH aja masih kayak gitu kan. Apalagi lu semua yang malas latihan gitu kan. Malas latihan tapi pengen gaya-gayaan gitu kan. Terus oke, lanjut ke basket dulu nih. Gue mau nanya lagi. Lu kan dari basket dari UPH, dari mana? Bukit Sion, UPH gitu. Lu setelah masuk UPH tuh main basket tuh jadi lebih gampang atau lebih susah menurut lu? Kalau gue sendiri ya udah ngikutin latihan UPH selama setahunan, hampir 2 tahun gitu. Gue merasa main di UPH itu pressure lebih tinggi satu. Tapi kalau misalnya kita main di luar, terasa lebih mudah. Jadi dalam lingkungan UPH-nya aja itu udah emang standarnya tinggi. Iya.
Jadi pas lu keluar, Lu ini keluar, bukan apa-apa gitu kan? benar. Oh, gitu. Rasanya begitu. Begitu juga di PON sama. Kalau misalnya lu latihan di PON gitu, lu main sama yang kan udah hitungannya udah yang bukan yang ecek-ecek lah. PON. Nah, PON namanya. Udah standarnya udah tinggi. Kalau misalnya main di luar-luar mah ya sebenarnya itu ya buat latihan-latihan aja lah, maksudnya kan, buat tambah-tambahan aja. Cuman kalau misalnya buat fokusnya emang di sana, di PON, di PH gitu. Yes, boleh nggak sih Yes dikasih tahu nih? Lu selama basket nih, lu pernah dapat duit dari mana ya? Selama basket? UPH, Upaya lu dapat uang jajan? uang jajan enggak sih tapi sih. Enggak. Enggak sih. Jadi Berarti dari siswa aja gitu kan? Iya, beasiswa. Maksudnya dapat hitungannya lebih gede lah itu kan. Iyalah, lu harus keluar Iya, gratis. 10 juta, Iya. taruh gua gratis, dapat mes kan? Dapat mes juga. Terus Dari PON, dari waktu itu gua Popnas, Popwil, terus Timnas. nah kalau kayak gitu, lu digaji abis timnas sudah? Timnas terus? Apa lagi ya? Udah kayaknya. Tarkam gitu? Oh iya, Tarkam. Tarkam itu dapat benar. Nah, lu selama misalkan kayak di PON, di timnas, kalau digaji per bulan kan berarti? Per bulan. Itu biasa berapa bulan? 3 bulan selesai? Enggak, dia selama kita latihan terus. Jalan terus, lu range tuh kasih range buat teman-teman nih siapa tahu biar semakin semangat Per range-nya bulan, berapa? per bulannya? Per bulannya? Sekitar 4 sampai 6 lah. 4 sampai 6 juta. Terus cari di mana? Ya kan? Tapi kalau mau kayak Derry lu harus latihan gitu, harus berkorban dong. Benar. Itu 4 sampai 6 tuh setiap event tuh ya? Ya, Bisa dong hidup. bisa lah. Anak kuliah 6 juta per bulan, 4 juta per bulan, masa sih lu gak hidup? Masa benar. Ini kan lu sebulan keluar 100.000 ya, per bulan 3 juta. Ya kan? Latihan. Tarkam gitu berapa sekali main? Pertandingan biasanya sekitar 300 gopek lah. Satu pertandingan? Iya. Dalam satu cup berarti lu bisa 3 atau 4 pertandingan biasanya. Oh, belum grup, semifinal, final, Masa gitu lah. belum final ada bonus lagi makan-makan. Benar. Ya kan? Kalian semua latihan ya pasti ya. Harus latihan. Harus latihan ya. Jangan males-malesan. Nah, udah basket udah cukup ya. Cukup, Udah basket cukup. biar mereka pada latihan deh pokoknya. Yang penting fokus. Yang penting fokus. Oh, gue mau nanya terakhir nih di basket. Siapa sih role model? Lu ikutin siapa gitu? Yang gua kenal lumayan dekat, Iya. yang suka ngobrol-ngobrol juga, Abram Daman sih. Oh, itu mentor lo gitu ya? Prawira tuh. Prawira kontrak ya gitu kenapa? Digaji Prawira, timnas. Aduh, Itu gede banget. bikin clothing line lagi. Aduh, udah dah. Dari basket bisa hidup, asal lu jago. Asal jago. Asal lu Jangan jago. setengah-setengah lah. Nah, ngelakuin satu ya emang gak boleh setengah-setengah ya. Cuma kalau nggak dimuntahin lagi loh. Sebutin dong 5 anak kuliah aja, dari anak kuliah yang dari posisi 1, 2, 3, 4, 5 siapa aja yang the best tuh? Posisi 1 playmaker. Playmaker, Yuda. Posisi 2 Ya saya. saya. 3 Arigi. Arigi. 4 siapa ya? Dibilang Lu. ya lah. Gak mau sebut nama sendiri nih orangnya nih. Udah lah. Belum ya? Belum. Nah, siapa posisi 4 nih? Raven mungkin. Raven. Raven. Limanya Center. siapa ya? Limanya berat ya? Iya berat, siapa ya? Berat ya. Kelvin lah, Kelvin saja ya. Kelvin saja ya. Berarti Yuda, Yesaya, Arigi, Raven, Kelvin. Nah. Gitu. Lu kenapa gak masuk? Nah, gue ntar aja. Nyusul aja nyusul. Lu ntar aja suruh. Ntar aja. Selama lu jadi, maksud gue lu basket nih. Nah lu nongkrongnya itu lu menghibur diri dengan cara apa? Kan atlet tuh. Lu di Bukitsion juga termasuk sekolah atlet tuh sih enggak ya? Bukitsion? Bisa dibilang gitu sih. Dibilang gitu ya? Nah, sebenarnya gue di Bukit Sion juga kan 3 tahun. Tapi gue bisa dibilang gue cuma masuk sekolah itu 1 sampai 2 tahun. Karena latihan, karena tanding gitu. Keluar mulu. Belum kalau udah masuk kelas, Iya. nggak mau belajar. Tidur lah, Tidur. apalah. Terus Biasanya gurunya- tuh biasa main basket. Gurunya kayak,
ini anak basket nih nggak apa-apa deh mana bisa Iya, gitu, gitu ada ya. Ada juga yang kayak gitu, tapi ada juga yang emang strict gitu, ya udah emang harus belajar, ya fokus belajar gitu. Terus nilai juga tetap bagus. Oh, Nilai gue bagus. Bagus lu nilai. Bagus lah. Berapa besar lu? 10 besar ada nggak? 10 besar. Ih, gila. Dari berapa? 11 murid? Ya. Dari berapa murid? 20. 20-an. Oh, lumayan dong. Lumayan lah. Not bad lah. Lu. Buat anak basket pinter juga lu. Iya, buat anak basket oke lah. Oke lah ya. Tapi anak basket sebenarnya nggak ada yang bego. Nggak ada bego Nggak ada bener. bego. Kalau lu masih gini. Males pasti iya. Males. Kata Sebenarnya lagi gitu. Sebenarnya gini, kalau lu pinter di pelajaran nih, berarti IQ Bener, tinggi IQ kan? basket tinggi. Bener kan, IQ basket itu dipakai kan berarti kan. Kayak lu cara baca bola, cara baca defense, Pergerakan gitu-gitu kan. Pinter bukan pinter ini nilai ya kita ngomong ya, pinter cara berpikir kan. Iya. Lu balik lagi pertanyaan gua, lu nongkrongnya gimana sih, Der? Lu tuh cara mengekspresikan diri lu tuh senang-senang gimana? Kalau nongkrong ya, dalam artian kayak misalnya gue sekarang latihan pon nih misalnya, Senin, Rabu, Jumat, ya itu bisa dibilang 3 hari itu udah gue fokusin buat basket. 3 hari fokus udah habis basket pulang. Terus? Pulang tidur udah istirahat gitu semua. Tapi pas senggang waktu itu yang bisa gue pakai, gue bisa cari teman atau enggak gue pergi sama kau gue. Itu biasanya sih. Oh, lu enggak nongkrong gitu. Nongkrong yang Dia bilang sama temen nih. Gua nongkrong nih dari jam 1 siang sampai jam 8 malam lu enggak Enggak sih, ngapa-ngapain itu. gue nggak bisa nongkrong lama-lama juga sih sebenarnya. Kayak lebih tepatnya tuh kayak gue bisa kalau misalnya emang udah nyaman atau teman udah enak nih, ya udah gue misalnya kayak nongkrong di rumahnya, udah ngobrol aja di Oh, rumahnya. iya lebih enak sih ya. Iya. Dibanding kayak pergi-pergi gitu dari pagi sampai malam mah. Bawa duit. Iya bener, nggak penting juga sih sebenarnya kayak gitu. Terus lu orangnya minum juga sih? Enggak. Enggak, lu enggak yang gua harus nyari nih. Enggak. Tapi ikutin lifestyle teman-teman juga Iya. gitu. Sosial doang. Sosial doang gitu. Oh, iya. Anak basket rata-rata gitu nggak sih? Anak basket kenapa dicapnya jelek ya? Maksudnya bukan jelek sih, dicapnya Badung gitu. Anak basket ini pasti Badung nih. Nih orang Badung nih. Sebenarnya nggak bisa dibilang gitu sih. Sebenarnya orang-orang yang kayak gitu tuh mikir kayak dia ngeliat dari covernya doang. Biasanya gitu kan. Kayak mikir kayak wah ini orangnya mukanya udah berandal nih gitu kan. Iya, berandal, kelakuannya gini di Nah, lapangan. tapi ternyata sebenarnya dalamnya mah kagak. Banyak kan yang kayak gitu kayak selama ini gue kenal teman-teman gue juga kan banyak lah teman-teman gue yang basket yang kayak emang ada yang suka minum, ada yang enggak. Terus tapi mukanya yang muka bandel, udah itu kan gitu. Tapi sebenarnya biasa aja dia. Orangnya baik, sopan juga gitu. Berarti jangan menjudge seseorang dulu Dari gitu cover ya. ya, bener. Dari covernya ya. Jangan nilai dari covernya kalau kata Aukarin. Tahu dong nonton bareng. Begitu maksudnya ya berarti balik lagi ke diri masing-masing gitu ya. Iya. Lagian kalaupun minum pun emang ada masalah gitu. Iya, enggak sebenarnya enggak ada masalah Nggak sebenarnya. ada masalah ya. Iya. Lagi nggak merugikan orang gitu ya. Iya benar. Terus berarti lu dari nongkrong lu dari ketemu dulu sebelum ketemu dengan kita lu anak yang Bandung sama cewek gitu gonta-ganti nih anak basket gitu juga kan. Anak basket tuh selalu gonta-ganti cewek tuh. Iya. Gitu gak lu? Bisa dibilang gua gitu. Iya loh, pasti. Tapi gua kebiasaan sih orangnya suka yang dibilang cinlok, cinta lokasi. Jadi gua kalau misalnya ketemu nih orang, misalnya ketemu satu cewek nih, terus kayak asik ngobrolnya gitu kan, ya udah, jadi di situ deket chatan gitu loh. Oh. Tapi abis itu kayak gue nggak pernah yang sampai bener-bener gue pacarin gitu, kagak. Jadi udah chat doang, udah nih, udah kalau misalnya udah itu ya udah keep kontak aja, nggak lanjutin. FWB doang, FWB. Enggak sih, kalau Februari juga sih. Oh enggak. Enggak. Sorry. Agak out. Lu gitu dong berarti. Ya kan tuh sebagai seorang Daryl ya, kalau gue jadi Daryl ya. Gila gue di Pogician keren banget anjir. Gue di band di mana-mana, anak basket, anak timnas. Cewek mau nempel kan? Ya. Tapi enggak pernah berarti lu enggak pernah ketemu cewek nih, pacarin, putus pacarin ini. Enggak, gue bukan tipe kayak gitu. Dekat doang. Terus ya udah, Habis dekat ya udah, kalau misalnya udah hilang, tapi kontak gitu. Kayak misalnya jadi teman aja. Oh, lu berarti nih orang suka friendzonein orang nih ya. Suka cewek-cewek yang di friendzone nih, banyak tuh coba komen dah. Cewek-cewek di friendzone. Gila lu ya.
Keren lah jadi. Terus ketemu Leonita gimana tuh? Gue sempet ada sih, tapi gue pengen ngobrol lagi aja. Enggak sih, waktu itu ya gara-gara yang Popnas itu lagi sih ketemunya. Sebenarnya Anak basket juga. anak basket juga. Gue banyak kan selama ini ya, gue yang gue dekat, gue pacarin itu anak basket. Anak basket. Karena ngobrolnya lebih nyambung. Iya, satu ngobrol nyambung, terus dia pasti juga ngerti posisi gue gimana Maksudnya posisi apa? sebagai atlet gitu. Oh, Kayak misalnya gue latihan dari jam 6 sampai jam 8 tuh. Terus dari siangnya gue pasti ada istirahat atau gue ngapain lah. Nggak mungkin setiap hari gue pasti pegangin HP terus kan. Oh iya. Soalnya gue pernah ketemu cewek yang nggak bisa gue kayak gituin. Kayak misalnya dia maunya gue ada setiap saat gitu. Kaget Kaget. tuh atlet. Anjir, ini orang kemana nih? Dia orang mikirnya kayak, ada orang kemana nih? Jangan-jangan selingkuh. Ya, gue bilang. Selingkuh padahal lagi main PS sama teman gitu ya. Jadi dari situ sih gue mikir kayak gue mutusin buat cari cewek yang emang satu bidang sama gue. Oh, karena itu ya. Jadi kalau kayak lo sama Leonita nih, si Leonita juga udah tahu lo nih, dia latihan mau begini karena dia ngerasain juga. Dia juga ngerasain, dia malah kadang-kadang lebih parah dia juga. Dia latihan juga hampir setiap hari juga. Terus ketemunya kapan kalau latihan setiap hari gitu? Ada. Biasa hari waktu Sabtu. Sabtu Minggu lah. TikTokan tuh Sabtu Minggu ya. Biasanya goyang dulu. Goyang dulu di mobil, gue sering lihat tuh. Gue pernah lihat dia TikTokan nih di pinggir jalan gitu, diliatin orang-orang lagi. Tiba-tiba kan, ya udahlah, gimana? Terus lu sama Leonita udah berapa lama? Kemarin Desember 3 tahun. Congrats. Thank you. Congrats. Lu sama Leonita gitu, lu udah 3 tahun nih. Rasanya emang masih sama deh. Masih sih. Rasa cintanya lu ya. Lu jangan rasa yang lain lu. Ini netizen gimana sih? Suka menggiring ya. Ya rasa cintanya masih sama. masih. Enggak ada bosennya gitu lu basket. Enggak sih, kalau gua sih enggak. Enggak ada. Pribadi enggak. Sempat putus gak? Sempat ada putus nyambung gitu. Enggak sih. Lu biasa berantemin apa sama Leonita? Berantemin apa ya? Hal sepele pengen. Goyangnya kurang. Ya. Pokoknya kurang dalam. Enggak sih, kalau TikTok mah dia lebih jago lah udah. Iya, gua cuma ngikutin doang. Jago. Lu ada TikTok gak sih? Lu enggak main deh. Ada, cuman gua enggak gua publish aja. Buat apa lu TikTok kalau publish? Kan TikTok kan media sosial. Nih, gua nanya nih. Lu tuh cukup menjadi idola gak sih? Menurut lu ya, menurut diri sendiri lu cukup menjadi idola gak sih buat anak-anak SMA gitu? Tahu lah siapa sih yang nggak tahu Daryl? Ya cukup lah ya. Cukup lah. Apa sih seperti apa rasanya Daryl jadi idola gitu deh? Pernah gak sih lu lagi cup nih? Daryl, foto dong Daryl gitu. Pernah. Saing. Ya. Pernah. Terus gimana rasanya Daryl? Jadi ya sebenarnya itu pencapaian tersendiri sih gitu. Oh, Bonus pencapaian. lah hitungannya. Kayak gua udah kerja mati-matian lah hitungannya latihan capek-capek gitu kan. Ya mungkin itu feedbacknya dari yang gua lakukan selama ini gitu. Tapi pernah nggak? Daryl foto terus kayak cetan gitu jadi. Sampai chatan sih enggak sih. Enggak. Cuman sekedar foto minta tanda tangan gitu. Bisa tanda tangan bos. Gila nih orang nih. Keren Tapi sih. nggak salah itu kayak gitu. Nggak Enggak salah. nih, lu tanya dia orang nih. Itu siapa yang nggak tahu Daryl kan? SMA Daryl gila banget kan, namanya harum banget kan. Udah lihat Bukit Sion nih di cup nih. Udah deh, kasih aja biar aja Bukit Sion gitu. Itu deh bener. Kasih aja biar aja ke Bukit Sion. Gini gue mau nanya tentang kehidupan ini. Lu pernah berada di titik terendah dalam hidup lu nggak ya? Apa tuh? Jadi waktu itu gue ada sempet kan gue SMP itu sebenarnya gue ada dua sekolah. Pindah Pindah dari satu sekolah pindah ke Silia itu. Ke Silia sekali itu. Dari satu sekolah itu gue hitungannya gue ada masalah lah di situ. Dari situ. Jadi sebenarnya ini titik lontar gue buat naik ke atas sih. Dari bener-bener jatuh sampai naik ke atas. Nah, kenapa tuh dulu? Jadi dari satu sekolah itu tuh gue dulu satu berat terus sempat masuk. Emang sekolahnya juga susah kan di situ kan. Di Citra Kasih. Oh, Citra Kasih. Citra Kasih yang Cita ada Citra oke. Lima. Itu susah juga pelajarannya. Susah pelajaran. Oh. Terus juga emang ada masalah lah kenal di situ. Kenal ribet. Ya, terus dari situ gue putusin untuk keluar dari situ. Wah. SMP 2
semester 2 gue pindah ke Lia Stefani ini. Oke. Nah dari Lia Stefani ini baru tuh gue fokus di basket. Terus pelajarannya kan gak terlalu susah juga. Oh iya. Dari situ gue baru fokus di basket. Baru dari situ gue masuk JNBA yang ke Cina, All Star JNBA, naik ke atas. Jadi hitungannya kayak Tuhan udah kasih gue jalan buat emang gue mesti turun dulu. Oh, lu harus jatuh dulu baru sadar. naik, ya. Oh, gila. Terus lu cara nanggepinnya gimana? Tuh kan pasti lu di saat jatuh itu lu gak mungkin langsung mikir, oh emang Tuhan jalan gue ini nih. Pasti saat itu lu mikirnya gimana? Gue mau pikir kayak, wah kenapa sampai gue mesti kayak gini sih? Gue kesel juga dalam hati gue kayak mikir, kenapa gue mesti sampai separah ini maksudnya? Apa sih masalahnya sih? Jadi masalahnya tuh jadi berantem lah hitungannya kayak berantem gitu sama orang. Oh, lu berantem sama teman lu sendiri? Gua. Berantem, di situ akhirnya Tonjok-tonjokan tuh? tonjok-tonjokan. Waduh, Udah habis itu keluar langsung dari situ baru. Habis keluar gitu, ya udah mungkin dari situ baru gue mikir kan. Soalnya sempat gap berapa minggu gitu gue nggak sekolah gitu. Oh, di saat itu lu mikir, kenapa gua dikasih cobaan ini gitu? Iya. Jadi dari situ baru gue fokus di basket, fokus di GM semua. Baru Gara-gara itu masuk. Berarti harus ada masalah dulu ya. Emang orang tuh harus diingatkan dulu ya baru sadar ya. Lu orang yang religius gak sih dia? Termasuk orang yang religius gak sih? lumayan. Lumayan. Apa-apa ngadunya mungkin curhatnya ke Tuhan gitu ya. Sebenarnya kalau menurut lu pribadi ya, di Indonesia itu ya, basket tuh gimana? Gue mau nanya basket aja sih, gue agak ini sih. Di Indonesia ya? Oh, di Indonesia. Kayak lu deh, gue tanya lu dulu nih. Lu kalau jadi atlet basket mau gak? Atlet IBL? Mau aja. Mau lu ke IBL? Mau. Tapi tergantung ya, gue lebih milih kayak masuk tim yang mungkin belum papan atas lah hitungannya. Masih papan menengah. Karena? Kalau percintaan gitu, menurut lu ya dari ya, kondisi finansial seseorang itu jadi ini nggak sih kayak faktor utama nggak sih dalam percintaan gitu? Ekonomi. Gue mau nanya lagi nih, cowok tuh insecure nggak sih? Insecure gitu kayak dalam hal apapun loh. Gue tipe orang yang cuek sih. Jadi gue iya, amat sih, lu cuek. Gue ngeliat orang kayak ini orang kaya nih. Terus selain basket kerjaan lu apa aja deh? Maksudnya lu kan nggak mungkin dong, nggak mungkin namanya orang kan kita nggak pernah puas, wajar. Kita harus kerja keras terus. Selain basket tuh ngelakuin hal apa sih? Bisnis kah? Lu pernah bisnis?